Jauh di jantung hutan hujan Amazon, ada dunia yang jarang terlihat oleh mata kita. Dunia yang penuh dengan misteri, kehidupan, dan keseimbangan yang rapuh. Disinilah tinggal Waorani, suku asli Amazon yang hidup dalam harmoni sempurna dengan alam liar yang mengelilingi mereka. Hutan ini bukan sekedar tempat tinggal bagi Waorani. Bagi mereka, hutan adalah segalanya. Ibu, ayah, guru, dan sahabat. Setiap pohon, sungai, dan hewan memiliki jiwa, sebuah kekuatan yang dihormati dan dirawat. Di sini, mereka telah hidup selama ribuan tahun tanpa mengganggu keseimbangan alam. Mereka adalah pemburu yang ulung, terlatih sejak usia muda untuk membaca jejak yang tak terlihat oleh kita. Dalam bayang-bayang pohon, di balik dedaunan lebat, monyet-monyet melompat dari cabang ke cabang. Lincah, cepat, hampir mustahil dikejar. Tapi bagi Waorani, ini bukan tantangan. Ini adalah panggilan hidup mereka. Saat mereka berburu monyet, itu bukan sekedar untuk makanan. Ada filosofi yang dalam di balik setiap panah yang dilepaskan. Mereka memahami bahwa kehidupan di hutan ini adalah lingkaran yang tak terputus. Mereka mengambil hanya yang diperlukan, meninggalkan cukup agar kehidupan tetap terus berlanjut. Mereka bergerak seperti bayangan, hampir tak terlihat di antara pepohonan. Satu langkah yang salah bisa merusak segalanya. Tapi bagi Waorani, kesabaran adalah senjata mereka yang paling kuat. Dalam keheningan, mereka berkomunikasi satu sama lain bukan dengan kata-kata, melainkan dengan isyarat yang hanya mereka mengerti. Ketika panah itu dilepaskan, itu bukan sekedar perburuan. Itu adalah bentuk penghormatan kepada hewan yang memberikan hidupnya, kepada hutan yang menyediakan segalanya. Ini adalah hubungan yang dalam antara manusia dan alam, sebuah tarian yang tak terputus selama berabad-abad. Namun, kehidupan di hutan Amazon tidak selalu tentang berburu. Ada kehangatan dalam komunitas Waorani, kebersamaan yang erat, dan tradisi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di setiap sudut camp mereka terdengar cerita tentang leluhur mereka, tentang mitos-mitos kuno yang menjelaskan asal-usul hutan, tentang roh-roh yang menjaga dari bahaya. Anak-anak Waorani tumbuh dengan kaki di tanah yang subur dan hati di langit yang luas. Mereka belajar sejak kecil bahwa kehidupan bukanlah tentang kepemilikan, melainkan tentang hubungan. Hubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan leluhur mereka. Di sini tidak ada yang terburu-buru. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dari alam, dari hewan, dan dari pohon-pohon tinggi yang sudah ada jauh sebelum mereka lahir. Tapi sayangnya, harmoni ini semakin terancam. Deforestasi, perusahaan tambang, dan perburuan ilegal menggerogoti rumah mereka sedikit demi sedikit. Tanah yang telah mereka rawat selama ribuan tahun kini menghadapi ancaman yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pohon-pohon tumbang, sungai-sungai tercemar, dan hewan-hewan yang dulu melimpah kini semakin jarang ditemui.
Bagi suku Waorani, ini adalah pertarungan baru, bukan melawan hewan atau alam, melainkan melawan keserakahan manusia modern. Mereka berdiri di garis depan, berjuang untuk mempertahankan tidak hanya tanah mereka, tetapi juga cara hidup yang telah mereka jalani selama berabad-abad. Mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa manusia tidak bisa berdiri di atas alam, tetapi harus berjalan berdampingan dengannya. Hutan ini adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan terhubung dalam satu kesatuan yang rumit. Dan Waorani adalah penopang dari kehidupan itu. Ketika dunia berubah dengan cepat, Waorani tetap berjalan perlahan. Dalam langkah-langkah tenang mereka, ada kebijaksanaan yang mendalam. Dalam setiap panah yang dilepaskan, ada rasa hormat. Dan dalam setiap napas mereka, ada cinta untuk hutan ini, rumah mereka, dan juga rumah kita semua. Inilah Waorani, para pemburu monyet, penjaga Amazon. Melalui kisah mereka, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukan datang dari dominasi, tetapi dari keseimbangan. Dan dalam keseimbangan itu, ada harapan bagi masa depan.